dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan critical book review tentang buku filsafat ilmu. Sebelum itu, saya memperkenalkan anggota saya. Di sini ada Wanita Widiani, Dewi Septiani, Eza Rizky, Jihan Konita, dan Putri Bima Mawada. Identitas buku. Yang pertama itu buku utama. Judul bukunya itu Filsafat Ilmu, Pengetahuan, Persepsi Barat, dan Islam. Pengarangnya Darwis Sulaiman. Penerbitnya Bandar Publishing, Jalan Tengkulan Gugop, Desa Langgugop, Kecamatan Siakuala, Kota Banda Aceh, Indonesia. Tahun terbit 2019. Dan ISBN-nya 978-623-1499-374. Yang kedua ada buku pembanding. Judul bukunya Filsafat Ilmu, Pendekatan Kajian Keislaman. Pengarangnya Dr. Abdul Khalid dan penerbitnya Arti Bumi Intaran, Jalan Mangkuyudan, MJ3 atau nomor 2016 Yogyakarta. Tahun terbit 2015. ISBN-nya 978-602-773-1578. Pembahasan bab 1. Menurut buku utama, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, dari akar kata philo berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Jadi, filsafat secara etimologi berarti love of wisdom atau cinta kepada kebijaksanaan atau kearifan. Bagi Socrates 469-399 SM, filsafat ialah kajian mengenai alam semesta ini secara teorik untuk mengenal diri sendiri. Sedangkan menurut buku pembanding, istilah filsafat pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada istilah lain dan subcos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana atau bijaksana yang dimaksud sebagai kata sifat. Kedua, apabila filsafat mengacu pada kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman kebijaksanaan atau kebijaksanaan sebagai kata benda. Kesimpulan di atas bahwa filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan, teman kebijaksanaan, dan hal-hal yang bersifat bijak atau kearifan. Lanjut. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan serta hubungan ilmu dan filsafat. Menurut buku utama, filsafat sebagai ilmu umum atau induk dari segala ilmu. Ilmu pengetahuan adalah ilmu khusus yang makin lama semakin bercabang. Baik filsafat maupun ilmu pengetahuan, intinya ialah berpikir. Bedanya, jika filsafat memikirkan atau menjangkau sesuatu itu secara menyeluruh, maka ilmu memikirkan atau menjangkau bagian-bagian tertentu tentang sesuatu. Menurut buku pembanding, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, sementara filsafat dimulai dari keduanya. Berfilsafat mendorong kita untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Kesimpulan di atas bahwa hubungan filsafat dan ilmu adalah memberikan arah dan makna bagi ilmu serta mendorong kita untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Pembahasan bab 3-nya menurut buku utama, filsafat ilmu pengetahuan dirumuskan sebagai cabang filsafat yang mempersoalkan masalah mengenai hakikat ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Kata epistemologi untuk filsafat ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Yunani episteme, pengetahuan dan logos, ilmu. Dalam literatur dijumpai istilah filsafat ilmu dan filsafat ilmu pengetahuan.
Menurut buku pembanding, era modern menampakkan karakteristiknya dengan kemunculan aliran-aliran filsafat yang diawali oleh rasionalisme dan empirisme, yang kemudian disusul dengan idealisme, materialisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan pragmatisme. Abad modern adalah rasionalisme dengan tokohnya René Descartes 1596 sampai 1650. Empirisme dengan tokohnya Francis Bacon 1210 sampai 1292 dan kritisisme dengan tokohnya Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Kesimpulan di atas bahwa pengetahuan ilmu filsafat adalah segala masalah mengenai ilmu pengetahuan dan menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh dengan logika dan analisis terhadap fakta. Pembahasan di bab 4. Menurut buku utama, aliran filsafat epistemologi merupakan sehubungan dengan pengetahuan yang diperoleh dengan akal dan pengalaman manusia. Ada beberapa aliran, yaitu idealisme dan rasionalisme, realisme dan empirisme, kritisisme, positivisme, postpositivisme, dan pragmatisme. Menurut buku pembanding, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti penjelasan atau ilmu. L. Katzoff memberikan batasan epistemologi, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode, dan sahnya pengetahuan. Epistemologi bertujuan untuk mengungkap atau mengoreksi sejauh mana pengetahuan yang diperoleh mencapai validitas yang benar-benar memiliki landasan yang kuat dan konsisten yang pada akhirnya kebenaran pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan di atas bahwa filsafat epistemologi adalah pengetahuan yang diperoleh dengan akal, pengalaman manusia, dan yang berhubungan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan. Pembahasan 5. Sumber ilmu menurut agama Islam. Menurut buku utama, dari perspektif agama Islam, semua ilmu pengetahuan bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketahui oleh manusia melalui wahyunya yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan agar Al-Quran dijadikan sebagai sumber ilmu dengan memakai kata-kata antara lain yakilun, memikirkan, dan yudabirun, memperhatikan. Menurut buku pembanding, sebelum tahun 1970-an, dunia barat dan muslim ketika memperbincangkan ilmu agama Islam atau Islam sebagai objek ilmu pengetahuan masih tabu. Terdapat pandangan filsafat ilmu terhadap pengembangan ilmu agama Islam, yaitu sebagai aktivitas ilmiah, ilmu agama Islam sebagai metode ilmiah, dan ilmu agama Islam sebagai pengetahuan sistematis. Kesimpulan di atas bahwa sumber ilmu agama Islam adalah sebagai sumber utama pengetahuan dan juga cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Pembahasan bab 5. Pengembangan epistemologi Islam dan orientasi pengembangan keilmuan. Menurut buku utama, inti konsep paradigma sains Islam ialah tauhid, khilafah, dan ibadah. Konsep yang menjabarkan peran dan tujuan kehidupan manusia untuk membuat kehidupan manusia dan alam menjadi lebih berarti. Gerakan mencari epistemologi Islam tersebut semakin nyata dengan terbitnya majalah Afkar Inquiry pada tahun 1984, di mana di dalamnya banyak dibahas mengenai epistemologi Islam. Menurut buku pembanding, orientasi pengembangan keilmuan sejalan dengan kegelisahan panjang yang terus-menerus dihadapi oleh masyarakat muslim. Maka bermunculan berbagai pemikiran dan analisis alternatif dalam mengembangkan keilmuan Islam. Kesimpulan di atas bahwa pengembangan keilmuan Islam adalah untuk membuat kehidupan manusia dan alam menjadi lebih berarti dan memberikan terobosan yang baru bagi pengembangan keilmuan dan kelembagaan. Kelebihan buku utama. Dilihat dari aspek tampilan buku utama, sampul atau cover buku ini cukup menarik karena dipadukan dengan warna dan gambar yang menarik perhatian yang dapat meningkatkan minat bagi para pembaca untuk membaca buku ini.
Yang kedua, dilihat dari aspek layout dan tata letak sangat baik. Dan juga dalam buku ini juga membuat indikator capaian materi yang dapat mempermudah si pembaca dalam mengulas isi buku tersebut. Yang ketiga, dari aspek isi buku juga sangat baik. Dalam buku ini dapat mengetahui banyak tentang pemahaman konsep-konsep teori filsafat. Buku ini juga memuat rangkuman atau ringkasan per bab dari setiap pemaparan materi secara teoritis. Yang keempat, dari aspek tata bahasa sangat bagus dan kalimatnya bahasanya sangat jelas dan juga unsur tersebut menunjukkan rangkuman atau ringkasan per bab dari setiap pemaparan materi secara teoritis. Kekurangan buku utama. Pertama, tampilan isi buku kurang menarik karena hanya sangat sedikit penjelasan berupa gambar. Kedua, terlihat kekurangan dalam identitas buku ini, yaitu identitasnya masih kurang lengkap. Bahwasanya tidak memiliki edisi cetak keberapa. Ketiga, dalam buku ini tidak ada soal latihan yang diberi pada setiap bab karena pembaca ingin mengetahui seberapa dalam membaca buku ini. Keempat, dalam buku ini tidak terdapat indikator pembelajaran pada awal bab materi yang akan dibahas. Kelebihan buku pembanding. Pertama, dilihat dari aspek tampilan buku utama. Sampul atau cover buku ini cukup menarik karena dipadukan dengan warna dan gambar yang menarik. Perhatian yang dapat meningkatkan minat bagi para pembaca untuk membaca buku ini. Kedua, dilihat dari aspek layout dan tata letak sangat baik dan juga tata tulisnya rapi dan sangat senang dibaca. Ketiga, dari aspek isi buku dalam setiap akhir bab, penulis juga membuat rangkuman sehingga memudahkan pembacanya untuk menemukan intisari dari setiap pemaparan materi sehingga lebih mudah untuk memahami isi buku ini. Dan juga materi-materi yang dipaparkan dalam buku ini sudah cukup lengkap dan mendalam. Keempat, dari aspek tata bahasa menggunakan kata-kata yang sederhana untuk dimengerti di kalangan mahasiswa. Kekurangan buku pembanding. Pertama, identitas dalam buku ini masih kurang lengkap, yaitu sedikit kekurangannya karena tidak mencantumkan tempat dan tahun terbitnya, serta tidak mencantumkan edisi keberapa dalam buku tersebut. Kedua, ukuran buku terlalu kecil sehingga nampak terlalu tebal dan sedikit mengganggu minat pembaca karena tampilan bukunya agak sulit dilebarkan, sehingga si pembaca merasa sedikit kesulitan untuk membaca dengan leluasa. Ketiga, kertasnya polos serta kurang varian warna. Keempat, terkadang masih terdapat kata-kata yang salah penulisan sehingga membuat si pembaca untuk berpikir kedua kalinya untuk mengulangi kata tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Setelah dilakukan kritik buku pada kedua buku di atas, dapat diketahui yang mana buku yang lebih unggul, lebih baik untuk digunakan. Kedua buku tersebut layak menjadi buku referensi bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat, serta keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun demikian, tetap saja kedua buku bernilai baik dalam kegunaannya. Kedua buku tersebut memiliki perbedaan, terutama pada buku pertama, banyak namun bukunya lebih tebal sesuai dengan ukuran standar maupun halaman. Namun demikian, meskipun sedikit berbeda-beda dalam pemaparan, baik dari segi fisik maupun cover, akan tetapi isi pemahaman kajian materi dalam buku ini tetap sama. Tetapi sedikit kelebihannya yaitu bahwasanya buku utama karangan Darwis As-Sulaiman lebih gampang untuk dicerna sebagai bahan pembelajaran, karena buku ini lebih rinci dalam pemaparannya, serta lebih banyak kajian materinya yang mampu memperluas wawasan si pembaca. Kami merekomendasi dilihat dari hasil analisis dari penulis, buku yang paling baik digunakan sebagai referensi adalah buku filsafat oleh Darwis As-Sulaiman, karena buku tersebut memuat isi materi yang dipaparkan lebih leluasa, singkat, padat, dan jelas, sehingga pembaca ingin mempelajari buku ini lebih mudah untuk memilah serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga buku ini lebih baik untuk menjadi referensi meskipun masih terdapat sedikit kekurangan. Namun alangkah baiknya jika isi buku ini dilengkapi dengan identitas yang lengkap, serta diberi variasi warna yang lebih menarik pada judul maupun gambar yang terdapat dalam isi kajian materi buku tersebut, agar si pembaca yang menggunakannya lebih tertarik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.